Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menentukan standar deviasi atau bisa juga disebut simpangan baku. Nah, di sini nanti ada rumus bagaimana kalau menghitung ketika datanya tunggal atau menghitung ketika datanya berupa kelompok. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu tentang bagaimana menghitung simpangan baku data tunggal. Contoh soalnya, diketahui nilai statistika pada mahasiswa Ayuki, diambil sampelnya sebagai berikut. Nilainya berapa? 75, 70, 80, 85, 60, 75, 100, 90, 95, dan 75. Hitunglah simpangan baku dari 10 sampel mahasiswa tersebut. Ya. Pertama, kita buatkan tabel terlebih dahulu, ya. Nomor urut dari 1 sampai 10 karena jumlah sampelnya di sini 10 orang. Kemudian nilai-nilainya kita masukkan, nilai yang di sini 75 ini sampai ini, yang 10 ini kita masukkan ke dalam sini secara berurutan. Kemudian buat tabel lagi yaitu X kuadrat, yaitu 75 dikali 75, nilai yang tadi ya. 75 dikali 75, hasilnya 5.625, ini X kuadratnya. Kemudian 70 kali 70, hasilnya 4.900, dan seterusnya dijumlahkan dari ini di pangkat 2 kan, atau 70, ya, begitu. Kemudian, dari X ini, berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya kita jumlahkan 75 ditambah 70 ditambah 80 tambah 85 tambah 60 tambah 75 tambah 100, 90, 95 dan 75, hasilnya adalah 805. Maka jumlahnya X ini, sigma X ini adalah 805. Kemudian yang kedua kita jumlahkan yang ini. 5.625 ditambah 4.900 ditambah 6.400 dan seterusnya. Maka dijumlahkan hasilnya 66.125. Maka sigma X kuadrat atau jumlah X kuadrat yaitu 66.125. Nah, barulah kita masukkan rumus. Rumusnya apa? Rumus standar deviasi itu S sama dengan akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung, kemudian dikuadratkan dibagi N, dibagi lagi N dikurangi 1. Sama dengan kita cari sigma X kuadrat ini berapa? Oh, ini. Sigma X kuadrat ini. Ini berapa? 66.125. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini. 66.125. Kemudian dikurangi sigma X. Ya, sigma X mana? Nah, ini sigma X. Ya, sigma X-nya berapa? 805. Maka masukkanlah ke dalam rumus 805. Kemudian baru dikuadratkan di luar kurung. Kemudian dibagi N-nya berapa? Jumlah respondennya, jumlah sampelnya berapa? Ada 10. Masukkanlah ke dalam rumus, ini 10. Kemudian dibagi N kurangi 1. 10, N-nya tadi berapa? 10. Dikurangi 1. Sama dengan, kita masukkan lagi rumus ini, 66.125 dikurangi 805 kuadrat, jadi berapa? 64, ya. 648.025 dibagi 10, kemudian dibagi 9. 9 ini dari sini, 10 dikurangi 1. Oke? Kemudian sama dengan yang tadi masih tetap sama, 66.125. Kemudian yang ini 648.025 dibagi 10. Tinggal nolnya ini komanya maju ke
depan 1. Jadi 64.802,5 dibagi 9 sama dengan, tinggal ini dikurangi ini ya, 66.125 dikurangi 64.802,5. Hasilnya berapa ini? 1.322,5 dibagi 9. Kita jumlahkan dulu ini, 1.322,5 dibagi 9. Hasilnya adalah 146,9. Ini akar 146,9. Akar dari 146,9 itu berapa? Ternyata hasil perhitungannya adalah 12,12. Nah, inilah standar deviasi dari jumlah dari nilai siswa mata pelajaran statistik ini. Inilah nilai standar deviasinya pada data tunggal, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan data kelompok? Ya. Nah, ini contoh soalnya menentukan standar deviasi data kelompok. Contoh, diketahui sampel data distribusi frekuensi di samping berikut. Nah, ini datanya ya, ini datanya. Nilainya di sini ada 60 sampai 64, 65 sampai 69 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya 60 sampai 64 itu ada 2 orang ya. Yang nilainya 65 sampai 69 itu ada 6 orang dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Ada berapa frekuensi ini? 2 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 70 ya. Ini baru soalnya ya, ini contoh soal. Nah, kemudian kita jawab. Yang pertama, kita masukkan nilai yang tadi ini ya. Kita masukkan ke sini nilainya. Kemudian frekuensi juga masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Kemudian kita cari nilai tengahnya ya, atau XI. Nilai tengahnya berapa? Antara 60 sampai 64 itu nilai tengahnya berapa? Kita tambahkan saja. 60 ditambah 64 dibagi 2. Ya, sama dengan 62. Atau bisa kita hitung dari 60 sampai 64 yang posisinya di tengah itu angka berapa? Misalkan 60, 61, 62, 63, 64. Ternyata nah nilai tengahnya di 62. Jadi sama aja ya. Boleh dibagi 2. Ini juga yang kedua, 65 sampai 69 ya. 65 sampai 69 bisa ditambah 65 ditambah 69 kemudian dibagi 2. Nilai tengahnya adalah 67. Ini juga sama 70 ditambah 74 jadinya ya. Dibagi 2. Hasilnya 72 dan seterusnya. Inilah nilai tengahnya. Kemudian tabel berikutnya adalah FI dikali XI. FI-nya itu adalah frekuensi. XI-nya tadi nilai tengah. Frekuensi yang pertama berapa? 2. Ya. Kemudian nilai tengahnya yang kedua berapa? 62. Berarti 2 dikali 62. Ya, hasilnya adalah 124. Kemudian yang kedua, 6. Frekuensi yang kedua 6 dikali nilai tengahnya berapa ini? 67. Ya. 6 dikali 67 sama dengan hasilnya adalah 402. Dan seterusnya dihitung. Kemudian ini dijumlahkan berapa? 124 ditambah 402 ditambah 1080 ditambah 1540 ditambah 1312 ditambah 609 ditambah 368 hasilnya yaitu 5435. Kemudian kita cari XI min X aksen atau rata-rata ya men.
Berarti kita cari dulu rata-ratanya. Nah ya, X-aksennya ini ya, rata-ratanya. Rata-ratanya rumusnya apa? Sigma X dibagi N. Sigma X-nya mana? Mana X? Nah, ini. Ya, sigma X-nya ya, sigma X-nya mana? Nah, ini ya. Ya. Ya, sigma fx ya maksudnya ya. 5.435 ya. Sigma fx-nya 5.435 dibagi 5.435 dibagi F atau N ya. F itu frekuensi, N juga sama itu ya. Jumlah banyaknya mahasiswa itu berapa? 70. Berarti berapa ini? 5.435 dibagi 70. Hasilnya adalah 77,64. Nah, setelah kita didapatkan 77,64, berarti baru kita cari apanya? Kita cari ini. XI min X aksen. XI-nya mana? Ini 62. X aksennya mana? Ini 77,64. Berarti tinggal dikurangi. 62 dikurangi 77,64. Hasilnya min 15,64. Kemudian kedua, 67 dikurangi 77,64. Hasilnya berapa? Min 10,64 dan seterusnya. Kemudian kita cari XI min X aksen pangkat 2. Berarti jumlah ini dipangkatkan 2 atau dikali dengan nilai ini. Contoh ini ya, min 15,64 berarti ini yang ini berarti min 15,64 dikali min 15,64. Hasilnya 244,61. Ya, ini juga sama min 10,64 dikali min 10,64. Hasilnya 113,21 ya. Dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan menjadi 244,61 ditambah 113,21 dan seterusnya. Hasilnya 703. Nah, kemudian baru kita cari yang tabel satu lagi nih, yaitu F frekuensi ya dikali XI min X aksen kemudian pangkat 2 ya. Frekuensinya mana? Ini ya. 2 frekuensinya. Kemudian XI min X aksen pangkat 2 mana? Ini ya. 244,61. Berarti 2 dikali 244,61. Hasilnya adalah 489,22. Yang berikutnya yang ini. Dari mana? Dari sini. Frekuensinya 6 dikali 113,21. Hasilnya adalah 679,26 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan 489,22 ditambah 679,26 dan seterusnya ditambahkan. Hasilnya adalah 3.396,8. Nah, setelah tabel ini kita dapatkan semua perhitungannya, maka kita masukkan rumus standar deviasi kelompok. Rumusnya adalah S atau standar deviasi sama dengan akar dari sigma FI dikali XI min X aksen kuadrat dibagi sigma FI dikurangi 1. Nah, sigma FI
dikali XI min X aksen pangkat 2 ini sudah ada di sini. Sigmanya mana? Nah, ini sigma itu kan jumlahnya. Jumlahnya ini 3.396,8. Nah, ya, 3.396,8 ini nilainya. Kemudian sigma FI-nya mana? FI frekuensi nih ya, frekuensi. Mana sigmanya? Mana? Nah, ini ya. Ini sigmanya atau jumlahnya berapa? 70. Berarti masukkan 70 dikurangi 1. Kalau 1 ini kan rumus ya. Ini ya. Ya, akhir jadinya berapa? 3.396,08 dibagi ini 69. Kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 7,016. Begitu ya. Paham teman-teman semuanya? Adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dipahami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.